Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helmi Falasitorus dengan NIM C1C019119 dari kelas R13 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Pada model regresi variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respons atau biasa disebut variabel bergantung, serta variabel explanatory atau biasa juga disebut variabel penduga atau disebut juga variabel bebas. Kegunaan analisis regresi diantaranya untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap variabel bergantung, pemodelan, dan pendugaan, serta peramalan. Tujuan penggunaan analisis regresi. Tujuan dari penggunaan analisis regresi adalah yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung yang didasarkan pada nilai variabel bebas. Untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi, meramalkan nilai rata-rata pada variabel bebas yang didasari pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Macam-macam analisis regresi. Yang pertama, analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Asumsi-asumsi model regresi linear sederhana. Yang pertama, eksogenitas yang lemah. Dalam model regresi linear memberi syarat bahwa variabel X bersifat tetap, sementara variabel Y bersifat acak atau berubah, di mana satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Dengan begitu, harus ada nilai kesalahan pada variabel Y. Yang kedua, linearitas. Model analisis regresi bersifat linear, artinya kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Jika dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka kita dapat melakukan transformasi data atau menggunakan model kuadratik, eksponensial atau model lainnya yang sesuai dengan pola hubungan nonlinear. Yang ketiga, variance error yang konstan. Variance error perlu konstan karena jika konstan maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model utama. Yang keempat, autokorelasi untuk data time series. Jika kita menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka satu asumsi yang harus dipenuhi yaitu asumsi autokorelasi. Yang kedua ada analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Asumsi-asumsi klasik regresi linear berganda. Yang pertama ada data interval atau rasio, yang kedua linearitas, yang ketiga normalitas residual, yang keempat non-outlier, yang kelima ada homoskedastisitas, yang keenam non-multikolinearitas, yang ketujuh non-autokorelasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.